Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu Kota Pangkal Pinang maupun podcast demokrasi dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apa kabarnya? Kami doakan sahabat semua dalam keadaan baik-baik saja. Bersama saya sekarang ada teman-teman. Ini baju seragam, ini baju apa nih? SKPP itu apa? Sekolah Kadar Pengawas Partisipatif untuk membangun partisipatif masyarakat atau para milenial dalam mengembangkan demokrasi di Indonesia. Itu aja sih. Oke. Jadi kemarin itu dipilih atau ikut tes atau gimana nih SKPP nih? Mengikuti SKPP tersebut itu ada beberapa tahapan seleksi. Ya. Nah, juga beberapa tahapan seleksi dan juga berdasarkan domisili Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Tengah. Nah, ini dari mana nih? Nah, alhamdulillah kami semua domisilinya Kota Pangkal Pinang semua. Dari Kota Pangkal Pinang gitu. Nah, untuk masalah ini kan baru mengikuti kegiatan tentang money politik gitu ya. Iya. Kira-kira pandangan dari kawan-kawan kader SKPP ini tentang money politik itu seperti apa? Coba yang perempuan nih. Ayo. Money politik. Money politik itu kalau kami selama sekolah kemarin 4 hari diajari mendalam tentang money politik tersendiri. Cara memberi uang? Enggak, money politik mencegah gitu Pak. Mencegah ya, gitu. Mencegah dan lebih mendalamnya lagi nggak menerima politik uang dalam bentuk apapun. Ada dalam sembako, dalam event-event juga. Tapi kan sembako kan dia bukan uang. Iya, ada nominalnya ya kemarin katanya. Berdasarkan nominal juga. Ya. Dia berdasarkan nominal. Iya, gitu. kalau berdasarkan apa yang kita ketahui tentang money politik itu, ya seperti ketahui bukan hanya dari segi uang saja, tapi berdasarkan apa dalam pemberian dari para tim ses ataupun dari parpol tersebut. Nah, ini masalah money politik nih. Kalian kan ya termasuk generasi milenial lah ya, masih umurnya di bawah 30-an dan di atas 20-an. Sejauh mana sih tingkat kesadaran yang muda sekarang untuk membantu Bawaslu itu melakukan pencegahan terhadap money politik ini? Menurut kalian sudah maksimal belum? Ini kurang maksimal Pak, karena masih ada kekurangan di mana-mana Pak. Oh, masih kurang? Iya, masih ada kurangnya, karena kita perlu masih mengawasi, karena seperti kita ketahui bahwa setiap tahunnya pasti ada kegagalan ataupun kesalahan yang dialami dalam pemilu. Jadi kita harus lebih partisipatif dalam melihat celah untuk kecurangan yang ada. Ini ngomong-ngomong, kawan-kawan SKPP atau rekan-rekan SKPP ini gengsi nggak sih masuk ke dalam ikut berpartisipasi seperti ini? Karena kan anak muda biasanya dengan yang berbau-bau masalah politik, masalah demokrasi kan mereka gengsi nih. Nah, kalau kawan-kawan ini gimana ini pendapatnya? Justru kalau kita mengikuti sekolah kader begini, justru bukan gengsi, malah yang kita dapatkan adalah rasa percaya diri. Bagaimana siap? Gimana kita mempromosikan kepada masyarakat cara untuk menghindari money politik supaya bangsa ini terjamin jurdil dan luber terjalankan di daerah demokrasi tersebut. Gitu ya. Siap. Nah, sekarang ini melihat keadaan yang di Indonesia, khususnya mungkin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kota Pangkal Pinang, money politik itu terjadi nggak sih? Kalau setiap daerah per tahunnya itu pasti ada terjadi, tapi tindakan kita sebagai peran pemuda ini, bagaimana kita meminimalisir tindakan money politik tersebut. Kita sebagai pemuda itu meminimalisir. Caranya seperti apa? Seperti mengedukasi terlebih dahulu itu dari keluarga kita sendiri ya Pak. Mulai dari keluarga. Ibu-ibu lebih kali ketika Pacar, mereka melihat ketika mereka melihat diberikan sembako, mereka sudah ingin. Nah, padahal itu dibalik itu semua adalah niat terselubung dari paslon. Tapi ibu-ibu di sini, yang ibu kita, bapak kita itu adalah yang rentan istilahnya terhadap money politik tersebut ya. Jadi kita mengedukasi, dengan begini kita mendapatkan informasi yang banyak dari SKPP kita, sehingga bisa mengedukasi dari keluarga kita terlebih dahulu. Jadi semangat SKPP ini termasuk juga edukasi di dalamnya gitu ya. Nah, tapi kan gini, ada pendapat sebagian masyarakat itu ambil uangnya jangan pilih
calonnya itu. Setuju nggak sih? Untuk pandangan masyarakat awam sih itu bagi mereka menguntungkan. Ya. Tapi kita di sini lebih. Nah kalau kalian setuju nggak dengan Tidak. Nggak. Tidak. Kenapa? Tidak sih Pak. Nah karena apa yang saya pribadi ketahui berdasarkan informasi yang saya dapat juga, apabila ketika kita memberi, Ya. dan kita pun menerima, itu ada sanksinya juga dalam perihal pemberian money politik, gitu. Nah sepertinya seharusnya itu yang akan kita rubah bagi pola pikir masyarakat, bahwasanya apabila ketika para tim ses kampanye ataupun partai politiknya akan memberikan suatu hal ataupun suatu barang kepada masyarakat, itu jangan diberi, ibaratnya jangan menerima, mohon maaf, jangan menerima. Karena berdasarkan apa? Misal bahasa yang gini, silakan ambil uangnya, tetapi jangan pilih orangnya gitu. Artinya itu kan ajakan untuk tidak memilih orangnya, tetapi uangnya ternyata diambil. Nah jadi gitu berarti harus kita berdasarkan pola pikir masyarakat itu seperti apa, ibaratnya apa yang dia mau, gitu kan. Sebenarnya benar nggak dengan pola seperti itu? Pola tidak benar, tidak benar, tidak. Ya artinya kalau masalah memilih, dia tidak memilih, tetapi dia mau ngambil uangnya. Apakah itu menurut kalian SKPP itu bagian dari money politik tidak? Termasuk dari bagian money politik. Masuk bagian Dari kasus money politik itu orang yang memberikan dan orang yang menerima uang. Oh jadi memberikan dan yang menerima itu yang terjerat kasus money politik. Nah selain di SKPP nih, kira-kira SKPP ini dia berikutnya nih kawan-kawan mau kemana nih? SKPP ini apakah dia akan berlangsung terus atau terhenti sampai misal program sekolah aja untuk berapa hari kemudian selesai, itu gimana? Apakah ada niat ataupun ada rencana untuk ke depan-depannya teman-teman SKPP ini angkatan yang kedua ya? Ada kepikiran rencana apa ke depannya untuk SKPP? Kemarin waktu ikut sekolah kader SKPP itu di Bangka Tengah, kita udah menyusun RTL, ada jargon juga. Kita RTL-nya apa? SKPP Nata Sekaput itu ini rencana tindak lanjutnya rencana tindak lanjut. Ini salah satu rencana tindak lanjut yang sudah kita terapkan saat ini, yaitu sosialisasi kepada anak-anak sekolah. Nanti kita akan mengadakan juga sosialisasi ke mana kemarin Kak? Ke lembaga swadaya masyarakat. Salah satunya di lembaga swadaya masyarakat, ke warung-warung kopi juga, menyusuri milenial, komunitas-komunitas untuk sosialisasi ini tentang money politik dan sebagainya dalam pemilu. Jadi sahabat podcast demokrasi, ini merupakan SKPP angkatan kedua. Berarti ada angkatan pertamanya ya? Ada. Sahabat podcast demokrasi, ini angkatan kedua. Kita punya salah satu kader itu di angkatan pertama. Dia ini juga sebagai kader nasional katanya sih. Susi. Di sini ada. Perkenalkan namanya. Jadi saya begini dulu ya. Halo, hai. Saya mau menyapa dulu. Perkenalkan, nama saya Susi Swati. Saya sebagai alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Kota Pangkal Pinang yang alhamdulillah diberi kesempatan selain saya belajar di tingkat provinsi, saya juga berkesempatan untuk belajar di tingkat nasional yang diadakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Gimana kesan-kesannya Susi di saat menjadi SKPP angkatan pertama? Karena ini kan bisa dikatakan angkatan kedua adik kelas lah gitu. Kan kita ada step Bang, jadi kita itu kan belajar dari tingkat provinsi dulu. Jadi tingkat provinsi ini memang kita itu hanya 3 bulan. Selama 3 bulan kakak belajar daring mengenai 40 waktu itu kakak masih ingat ada 49 materi yang dari dasar sampai ke hal-hal yang lebih tinggi. 49 materi? Iya. Kalau yang di angkatan kedua kemarin banyak nggak materinya? Sama juga? Banyak juga ya? Beda-beda narasumber, beda. Oh jadi setiap narasumber beda di angkatan pertama juga? Iya, jadi 49 materi itu 49 narasumber. 49 narasumber. Itu tentang semuanya tentang kepemiluan kan? Tentang kepemiluan, masih tentang pilkada, kemudian potensi pelanggaran yang kita pelajari hari ini, mengenai generasi milenial juga ada hubungannya karena kan yang ikut kemarin kebanyakan memang generasi milenial. Jadi umurnya itu di bawah 30-an sekitar ada yang
sampai rata-rata tahap 25 lah Bang. Itu masih dikatakan kategori generasi milenial. Nah, setelah 3 bulan itu kakak belajar hanya via belajar terus lewat laptop. pakai jadi online ya, Zoom, online ya. Jadi memang dari Bawaslu-nya itu dikasih website. Jadi kita tinggal daftar di situ, yang udah lolos administrasi kita daftar, kemudian kita ikuti prosedur alurnya. Proses semuanya sehingga sampai dikirim yang terbaik gitu, perwakilan dari Bangka Belitung ke nasional. Jadi kalau bisa menang nasional itu dikirim lagi kemana enggak? Atau batas itulah ya? Mungkin enggak tahu, tapi mudah-mudahan Bawaslu RI punya kirim program ke internasional gitu ya? Iya, kita mudah-mudahan bisa jadi kan Bang. Bawaslu kita kan internasional gitu. Iya, Bawaslu jadi pengawas internasional, bukan lagi pengawas nasional. Oke, gitu. Jadi gini Susi dan teman-temannya angkatan pertama dan angkatan kedua nih, harapan terbesar untuk dari SKPP ini kepada demokrasi di Indonesia ini apa gitu? Aku menjawabnya dari sisi yang terdekat dulu Bang ya. Jadi kalau misalnya kita kan berada di Provinsi Bangka Belitung ya. Jadi memang besar harapan kakak itu kita lah, bukan kakak, kita. Jadi bahasa individu itu dihilangkan dulu, tetapi kita harapannya sama-sama kita bisa ikut serta andil mengawasi mengawali proses demokrasi yang akan dilaksanakan di berbagai provinsi, khususnya di Bangka Belitung. Nah, jadi disinilah peran kita. Bagaimana kita ikut andil, kita bekerja dengan tulus, setulus hati, bukan karena embel-embel uang. Bekerja dengan tulus gitu ya. Tulus ya, kita mengawasi dengan namanya partisipatif itu, berarti dia ikhlas gitu, tulus gitu. Tambah. Nah kalau teman-teman yang lain itu ada harapan lain nggak selain tulus dan berharap apa gitu untuk demokrasi yang ada di Bangka Belitung atau di Pangkal Pinang? Mungkin harapan ya Pak, mungkin harapan selagi mengikuti kegiatan SKPP ini, ya dimana semoga ibaratnya apa yang kami telah dapatkan dari beberapa materi yang telah kami dapatkan di semasa SKPP, semoga kami bisa menjalankan amanah intinya untuk kedepannya untuk berbagi edukasi kepada terhadap masyarakat, kaum milenial semuanya. Begitu pentingnya ibaratnya bahwasanya untuk pemilihan di tahun 2024 nanti supaya kita menjadi pemilih yang cerdas lah intinya. 2024 menjadi pemilih cerdas. Iya, gitu itu. Ya. Dan keberadaan SKPP nantinya berarti dibutuhkan oleh Bawaslu juga kan? Iya. Karena memang kedepannya ya tidak menutup kemungkinan tahun-tahun SKPP ini menjadi penyelenggara berikutnya gitu. Dan terakhir terima kasih pada sahabat podcast demokrasi. Ini cerita singkat kita terhadap kader SKPP. Sebenarnya kita berharap juga mereka membuat podcast demokrasi yang sama gitu, yang judulnya dari mereka sendiri. Dan harapan terbesar kami mereka lah sebagai penerus-penerus dari tugas pengawasan ini, karena tentunya umur semakin bertambah dan mereka siap untuk menggantikan kami. Dan terakhir nih, kita minta yel-yel dari Bawaslu-nya, ingat bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih.